warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini yakni kajian tafsir Al-Quran tematik. Adapun tema pada siang hari ini akan melanjutkan mengenai pembahasan bumi dalam Al-Quran bagian kedua. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya seputar tema ataupun di luar tema, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Pak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka kajian siang pada hari ini dengan bacaan Ummil Kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian siang tafsir Al-Quran tematik bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah, dan semoga kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, barokah dan manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa MAJT TV, para pemirsa Radio Dais, para santri tahfidz pesantren MAJT Tahfidz yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa kata bumi atau dalam bahasa Arabnya adalah al-ardu atau ardun. Ini kalau kita menelisik dari sisi kebahasaan, ternyata ardun atau bumi itu mempunyai gambaran, atau tepatnya digambarkan oleh orang-orang Arab dengan gambaran yang cukup mengagumkan. Yang pertama, bumi itu adalah sebagai sesuatu yang ada di bawah, sebagai lawan kata dari langit. Bumi mempunyai arti yaitu sesuatu yang bergemuruh, dan itu memang benar adanya, karena sejatinya bumi itu sangat-sangat bising. Dari dia berotasi yang demikian kencang, kita lihat kipas yang kecepatannya hanya mungkin 20 km per jam, itu sudah membuat bising. Nah, bumi itu lebih dari itu. Jadi sebetulnya bumi itu sangat bising.
Tapi kenapa kita bisa menikmati suasana di bumi dengan nyaman? Kita tidak merasakan bisingnya bumi. Itu karena oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan kita untuk mendengar itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu dibatasi kemampuannya. Itu di dalamnya itu ada hikmah ya. Ada hikmah, ada fadilah, ada kenikmatan yang luar biasa. Kemampuan untuk mengingat. Seandainya kita itu tidak diberi sifat lupa, kita selalu mengingat semua yang akan terjadi. Barangkali kita itu akan stres, tidak bisa hidup dengan nyaman. Andai saja kita itu bisa melihat semua yang ada di depan kita, baik alam manusia maupun alam jin, alam genderuwo dan sebagainya, kita justru akan pusing. Nah ini ada cerita ya. Ya wallahu alam kebenarannya. Gusmi itu seorang tokoh spiritual ya, yang dikenal sebagai waliullah. Itu selalu pakai kacamata hitam. Ketika ada yang bertanya, Gus kenapa kamu jenengan kok sering pakai kacamata hitam? Beliau menjawab, sebab kalau saya ketemu dengan orang, saya ketemu dengan Alfi Kausar, saya ketemu dengan Taga, saya ketemu dengan Nasrullah, saya itu mendapatkan kasyaf, jadi bisa melihat sejarah hidup dari Alfi Kausar yang meskipun nampaknya sekarang itu solih, tapi dia itu pernah melakukan tindakan-tindakan maksiat, semua tergambar. Dan kelak bagaimana itu tergambar di hadapan saya. Sehingga apa? Sehingga saya itu tanpa sengaja langsung menitikkan air mata menangis. Jadi orang mempunyai keistimewaan itu sebetulnya ya sebuah derita ya, sebuah derita. Nah demikian juga bumi itu sebetulnya itu bising, penuh sesak. Satu ruangan ini ya, satu ruangan ini ada unsur manusia ya kira-kira 70 orang ya. Tapi di balik manusia itu ada unsur-unsur makhluk yang lain. Kalau kita melihat, wah, serak kober, ora kober apa iku jenenge, makan enggak kober minum ya. Kemudian yang selanjutnya bumi itu diilustrasikan atau digambarkan oleh orang Arab sebagai seseorang yang pilek, seseorang yang hidungnya meler. Dan itu memang benar. Itu memang benar. Air yang mengalir atau sungai yang mengalir, kemudian gunung-gunung yang mengeluarkan lahar, yang mengeluarkan mahma dan sebagainya, itu ibarat orang yang pilek dan meler. Orang yang pilek dan meler. Sehingga di satu sisi bumi itu sejatinya itu sangat-sangat kotor. Tapi bagaimana bumi itu menjadi enak untuk ditempati? Itu karena fadilah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang bumi. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Coba Alwi dibacakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya ya. Terus tambah 2 ayat itulah.
Sadaqallahul azim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untuk kamu. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kata kunci di dalam ayat ini yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, sebagai lemek, sebagai firash, sebagai tempat tidur, sebagai rebahan atau firash. Yang perlu kita lihat di sini yaitu kata ja'ala, ya, kata ja'ala. Kalau dalam ilmu bahasa atau ilmu sharaf disebut sebagai lisairurah, yaitu menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Artinya apa? Artinya bumi yang ada sekarang ini itu sebelumnya itu adalah bentuknya tidak seperti ini. Para ulama geografi, para sarjana geografi mengatakan bahwa usia bumi itu kira-kira 4,5 miliar tahun. 4,5 miliar tahun. Dan keadaan bumi dulu itu juga tidak seperti ini. Dulu tidak seperti ini. Barangkali, ya wallahu alam ya, bumi barangkali dulu itu seperti planet Mars yang gersang, yang konon planet Mars itu pernah ada air, kemudian airnya menjadi hilang sehingga masih tersisa parit-parit dan sebagainya. Kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti ini. Nah, perubahan bumi yang dulunya itu sedemikian rupa kemudian menjadi seperti ini, itu adalah hal yang patut disyukuri. Nah, ini adalah ciri khas dari bahasa Al-Quran. Al-Quran ketika berbicara tentang geologi, ketika berbicara tentang sejarah, ketika berbicara tentang geografi, itu tidak berhenti hanya berbicara yang mengenai masalah-masalah ilmu pengetahuan saja, tidak. Coba kalau kita baca buku geografi ya, kita baca buku geografi, itu kalimatnya adalah paling bunyinya ya, bumi, usia bumi adalah 4,5 miliar tahun. Bumi terdiri dari ini. Hanya menyampaikan pengetahuan. Akan tetapi kalau Al-Quran berbicara tentang bumi, itu selalu dikaitkan yaitu ada unsur yaitu spiritual. Ada unsur yaitu sangkan paraning dumadi. Bumi iku saka piye, saka apa, mari ngono kemudian dadi piye dan kanggo apa. Wong Jawa mempunyai istilah sangkan paraning dumadi. Ini dibahasakan oleh Al-Quran yaitu ja'ala lakumul ardo firasya. Jadi bumi itu mempunyai bentuk yang asli itu bagaimana, kemudian menjadi bagaimana.
Oleh Al-Quran kita itu disuruh, diajak untuk berpikir. Jadi kaya taga saiki wonge gagah. Gagahnya taga itu tidak kemudian dia gagah dengan sendirinya, tidak. Akan tetapi melalui proses yang dulu itu kecil ya. Kecil, gudiken, nggo celana kolor dan sebagainya. Kemudian mondok jadi ganteng, makanannya terjamin, nang warunge Mbak Lisa, Mbak mana ya? Al-Quran mengajari kita bahwa semuanya itu ada proses, dan proses sesuatu menjadi sesuatu yang lain itu ada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tangan barokah guru, ada tangan barokah orang tua, ada tangan lain yang memberikan kontribusi, yang memberikan sumbangsih kepada kita. Itu bahasa Al-Quran semacam itu. Jadi bumi ada semacam ini. Pertanyaan yang harus kita lontarkan adalah dari apa? Dari bentuk bagaimana bumi itu ada sehingga bisa menjadi sekarang ini. Oleh karena itu, ketika seseorang ana wong saka cilik dadi remaja, saka remaja dadi gede, itu di sana ada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tangan ibunya, ada tangan bapaknya, ada tangan sehingga menjadikan orang itu sedemikian gagah, sedemikian sehat dan sebagainya. Oleh karena itu kalau misalnya ya, naudzubillah min dzalik, ana wong kok kemudian dibunuh, itu artinya dia itu sudah bukan hanya dia itu mencederai, mendolimi orang tersebut, tapi juga mendolimi orang tuanya, mendolimi bapak ibunya, mendolimi saudara-saudaranya, mencederai tetangganya dan sebagainya. Maka tepat sekali kalau Al-Quran mengatakan wa man qatalan nas, barang siapa yang membunuh, faka'annama qatalan nasa jami, piye ayatnya piye? Sani piye? Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Piye ayatnya piye sani? Wa man qatala mu'minan barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka seakan-akan dia itu membunuh orang satu bumi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nyawa seorang mukmin itu lebih utama, lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada runtuhnya Ka'bah. Daripada runtuhnya Ka'bah. Karena Ka'bah itu hanya gambaran fisik. Sementara manusia itu ada fisik, ada jasad, ada ruhaniyah. Ada jasad dan ada ruhaniyah. Nah kemudian di sini bumi digambarkan sebagai firosh. Firosh itu ya wis kasur lah, tempat tidur lah, atau lemek, atau di sini disebut sebagai hamparan. Ini juga menggambarkan sesuatu yang sesuatu yang sangat menarik.
orang bisa nikmat tidur di kasur. Ya. Orang bisa nikmat tidur di kasur, jadi di rumah. Di rumah itu ada tempat tidur. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang bisa nikmat tidur di rumah itu artinya adalah bahwa rumah tersebut itu dinding-dindingnya kokoh. Lantainya lantai yang cukup baik, bersih dan sebagainya. Atapnya juga baik dan sebagainya. Jadi orang bisa nyaman tidur di firash, orang bisa nyaman tidur di tempat tidur. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya, dia itu nyenyak tidur di rumah, itu bukan semata-mata, ya, tidak semata-mata bahwa kasurnya itu empuk, kasurnya itu nyaman, ya, kasurnya itu harganya mahal, tidak. Tapi itu ada rentetannya, itu menunjukkan bahwa dinding-dinding rumahnya kokoh, atapnya kokoh, jendela-jendelanya standar, kemudian lingkungannya juga aman. Lingkungannya juga aman. Dengan kata lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, sudah berfirman bahwa bumi, wahai manusia, ini aku jadikan sebagai tempat tidur, sebagai firash, itu artinya apa? Allah sudah menjamin keamanan untuk manusia. Ada ular tidak akan mengganggu, ada harimau tidak akan mengganggu, ada gempa tidak akan mengganggu, ada hujan meteor tidak akan mengganggu. Jadi meskipun Al-Quran cuma mengatakan, ya, alladzi ja'ala lakumul ardo firasya, Allah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tidur. Itu artinya Allah sudah menjamin bagaimana supaya kita itu bisa nyaman untuk tidur, nyaman untuk tinggal di bumi. Kalau tidak, taruhlah misalnya ada makhluk yang bernama harimau. Dia dijadikan sebagai satu-satunya makhluk yang tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Apa yang terjadi? Dia akan merusak manusia, mencengkeram manusia, mencakar manusia. Dan ini pernah terjadi. Yaitu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi standarnya semua makhluk yang ada di bumi itu sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Itu kaidah awal. Itu sudah standar. Tapi dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia, maka kadangkala ada hewan yang ketundukannya kepada manusia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu pada zaman Nabi Musa, Fir'aun, orang-orang Kipti, yaitu orang-orangnya Fir'aun, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya apa? Ujiannya cuman kutu, tumo. Yes, kutu. Kutu ketundukannya kepada manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya kutu itu menyerang istananya Fir'aun.
menyerang pemukiman-pemukiman di Mesir, menyerang keluarga Fir'aun. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak sanggup mengatasi. Kemudian kodok yang hukum awal itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya manut kepada manusia dicabut. Dan yang terjadi apa? Kodok kata menyerang istananya Fir'aun, menyerang pemukiman-pemukiman sukunya Fir'aun atau rakyatnya Fir'aun. Sanggupkah Fir'aun mengatasi? Sanggupkah prajuritnya Fir'aun mengatasi? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan kadang-kadang kita nengkene iku ya, konon ceritane. Zaman PKI tahun 65. Itu pernah terjadi bahwa tanah-tanah ning daerah Jawa itu diserang tikus. Sampai ono sayembara, wis ono pengumuman lah. 1 tikus, 1 gelas susu. Siapa yang bisa menangkap 1 tikus, maka akan mendapatkan 1 susu dari pemerintah. Tikus pada saat itu ketundukannya kepada manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerang sawah-sawai menungso, menyerang sawah-sawai petani, dan obat apapun tidak bisa mengatasi. Ya, dengan hanya 1 kalimat, ini indahnya Al-Quran ya. Ini indahnya Al-Quran. Hanya dengan mengatakan ja'ala lakumul ardo firasya. Allah menjadikan bumi untuk kamu wahai manusia sebagai tempat tidur. Ini artinya Allah menundukkan harimau, ular, binatang apapun supaya jangan mengganggu manusia. Allah menundukkan gunung-gunung, Allah menundukkan lautan, Allah menundukkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya supaya jangan mengganggu manusia. Dalam sebuah film fiksi ilmiah ya, kalian nggak pernah nonton film, janganlah. Dalam sebuah fiksi ilmiah, itu ada orang tersesat di hutan, ya. Kemudian apa? Kemudian ada tumbuhan-tumbuhan itu yang liar dan yang menjalar, menjulur-julur itu bisa bulet-bulet ke wong. Kira-kiranya memang begitu itu. Seandainya tumbuhan itu tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mau kamu injak-injak, itu enggak mau. Mereka akan memberontak. Mereka akan memberontak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manungso, bumi aku jadikan untuk kamu sebagai tempat tidur, iku artine ya, iku artine Allah sudah mengkondisikan sekitar kita supaya tunduk kepada kita. Zamane Alfi sik cilik ya, umur 3 tahun, dekne iku iso nuntun kebu sing bobote iku 2 kintal dituntun. Manut seumpama ya. Kenapa manut? Ya karena memang kebu-kebu itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Sebagai konsekuensi yaitu sebagai khalifah fil ardi. Kemudian di dalam surat Toha ayat 53.
alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu. Bumi sebagai hamparan. Maksudnya bagaimana? Kita bisa melihat bumi, ya? Kita bisa melihat bumi. Coba nek bumi ku isine mung gunung-gunung tok. Isine mung gunung karo jurang. Apa mungkin, Pak? Ya mungkin deloken kae ning planet-planet kae. Miliaran planet, triliunan planet bentuke iku nerak gunung jurang, nerak gunung jurang, nerak gunung jurang. Ya sayangnya yang jadi astronot itu bukan orang muslim ya. Seandainya yang jadi astronot itu orang muslim ya, mereka akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Seandainya bumi kok bentuke kaya Merkurius, kaya Jupiter, masya Allah. Alhamdulillah bumi bentuke kaya ngene. Bumi datar. Sa Indonesia gunungnya mung piro? Se-Indonesia gunung berapa? Mana satu serak? Lebih ya? Tapi Indonesia itu ya luas. Tapi seakeh-akeh gunung, ya seakeh-akeh gunung, itu masih banyak yaitu dataran. Masih banyak dataran. Ya kita itu juga disuruh berpikir. Kita disuruh berpikir. Allah sudah menciptakan bumi dengan prosentase gunung sekian persen. Lautan sekian persen. Danau-danau sekian persen. Daratan sekian persen. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cilokone ketika manusia, ya, ketika manusia dataran yang mestinya itu memang mendatar, itu oleh manusia didirikan gedung-gedung tinggi, yang artinya dia menambah gunung buatan, menambah gunung buatan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan lautan itu adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Allah mencicipkan manusia itu merasakan sedikit azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bumi itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Manusia kira-kira jumlahnya sekian miliar, dengan paru-paru, dengan volume sekian, maka akan membutuhkan oksigen sekian kubik, sehingga apa? Dia bisa hidup sekian puluh tahun. Sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cilokane menungso, kebutuhan oksigen kita tiap hari, dicek dengan kesehatan ya. Kebutuhan manusia terhadap oksigen setiap hari itu mestinya adalah sekian. Tapi berhubung ada polusi, berhubung ada apa itu jenenge kotoran-kotoran dan sebagainya, sehingga asupan oksigen terhadap paru-paru kita
terhadap tubuh kita menjadi berkurang. Dan cilokone sing menyadari kayak gitu itu bukan kita. Yang menyadari itu adalah justru negara-negara sing non muslim, contohnya Singapura. Di Singapura itu pernah kejadian. Jadi ada seorang diplomat. Ada seorang diplomat, jenis diplomat itu yang menempati rumah yang disediakan oleh pemerintah. Di depan rumahnya ada pohon mangga. Rumah sana nggone dhewe. Ada dahan, salah satu dahan itu dipotong oleh diplomat itu. Ya sing motong bukan diplomat lah, pembantu nih. Kena denda yaitu $1.000 Singapura. Kenapa? Karena hitung-hitungannya wong Singapura iku ada sekian banyak pohon, ada sekian banyak daun, maka akan bisa memberikan asupan oksigen sekian kubik. Nek iku dipotong, berarti jumlah oksigen akan berkurang. Jumlah oksigen akan berkurang. Jadi yang sadar terhadap lingkungan, itu ya ternyata memang bukan umat Islam, tapi enggak apa-apa lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Al-Qur'an itu memang bukan hanya untuk orang mukmin saja, tapi segenap alam ya, segenap alam. Ya hanya saja sayangnya umat Islam mengambil porsi yang penting yaitu ibadah, yang penting sholat, sementara kepekaan terhadap lingkungan itu yang berkurang. Wasalakalakum fiha subula, dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu. Kita pengen kemana? Sudah ada jalan-jalan yang menuju ke situ. Sudah ada jalan-jalan yang menuju ke situ. Dan caranya bagaimana? Yaitu cara Allah ya. Cara Allah. Jadi ada tumbuhan ya. Ada tumbuhan, ada pepohonan itu sing cocoke iku ning daerah panas. Ana tumbuhan sing cocoke ning daerah dingin. Ana tumbuhan, ana pepohonan yang cocoknya itu di pegunungan. Ada tumbuhan yang cocoknya itu di daerah pantai. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neng pinggiran pantai pohonnya pohon kelapa, pohon sing tinggi-tinggi dan sebagainya. Wis diatur. Wis diatur oleh Gusti Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu nyaman kalau mau ke gunung. Nyaman kalau mau ke pantai, nyaman kalau mau ke ladang, mau ke sawah dan seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, para santri, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau Dr. Kiai Haji Syaifuddin LCMA. Kembali lagi mempersilahkan kepada para santri Mahatafidz Quran MAJT Basnas atau dari jamaah apabila ada pertanyaan monggo seputar penjelasan bumi dalam Al-Quran. Ya, monggo Pak. Ada bertanya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orin Aji Prasetyo dari Genuk Sari. Genuk. Kalau aslinya dari Brebes. Mohon maaf sebetulnya Pak Yai,
ini terus terang aja pengajian kali ini temanya bagus banget ya. Enggak ya jarang sekali lah ada ya itu yang bahas pengajian bahas tentang bumi dan alam semesta. Ya kan? Tapi yang jadi pertanyaan saya, di dalam surat Al-Isra ayat 44 kalau nggak salah, itu disebutkan langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah dengan memuji kepadanya, tapi kamu itu tidak tahu tasbih mereka, kayak gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya, kata-kata kamu itu tidak tahu tasbih mereka itu maksudnya apa? Itu yang pertama, ya kan? Apakah ada tasbih lain selain subhanallah yang biasa kita ucapkan atau apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari ayat ini saja sudah menunjukkan kalau bumi, langit dan alam semesta itu sebenarnya hidup, bukan benda mati. Ya kan? Dan selama ini kita sebagai orang awam menerima kebaikan dari orang lain aja kan selalu kita ucapkan terima kasih misalnya, matur nuwun gitu kan. Nah, apalagi dengan bumi, langit dan alam semesta yang begitu besarnya memberikan manfaat kepada kita. Apakah kita juga bisa mengucapkan terima kasih atau rasa syukur selain kepada Allah tapi kepada mereka, misalkan dengan cara memberikan salam kepada bumi, memberikan salam kepada alam semesta, atau juga selalu mengirimkan hadroh Al-Fatihah kepada mereka. Itu pertanyaan kedua. Mohon maaf ya Pak ya, karena saya kan orang-orang awam gitu ya, yang ya anggaplah bodoh masalah agama kayak gitu loh. Cuman saya berpikiran seperti itu gitu loh. Ya kan, karena bumi kan begitu luar biasanya memberikan manfaat bagi kita gitu kan, masa kita cuma diam aja kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikiran seperti itu, apakah itu diperbolehkan? Begitu aja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Satrio ya, ini bagus sekali ini ya. Di dalam surah Al-Isra, tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Betul bahwa bumi, langit, tumbuh-tumbuhan dan segenap alam itu memang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ya saja yang tidak tidak mampu memahami tasbih mereka ya. Maksudnya tidak mampu memahami itu artinya itu dalam tataran yang ideal kita tidak mampu yaitu mengimbangi atau bersama-sama dengan makhluk-makhluk itu untuk bersama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di majelis ini saya pernah menceritakan ya tentang kehebatan Nabiullah Daud alaihissalam ya. Bahwa Nabi Daud alaihissalam itu saya membandingkan gini ya. Saya membandingkan gini. Bahwa perlakuan orang atau perlakuan manusia terhadap alam semesta, terhadap lingkungan itu macam-macam ya. Yang paling brengsek, yang paling rendah itu sukanya menebang, sukanya membuat polusi, sukanya itu membuat erupsi dan sebagainya ya. Sukanya mengeksploitasi alam ya. Tingkatan selanjutnya itu orang yang melakukan reboisasi, yaitu penghijauan kembali hutan-hutan yang gundul, penghijauan kembali gunung-gunung, penghijauan kembali lingkungan sekitar yang sudah tandus dan sebagainya ya. Ya itu bagus. Tapi yang paling tinggi itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa gunung-gunung, burung-burung, yusabbihna ma'ahu wat-thair. Ini kalimatnya dalam Al-Quran ya. Yusabbihna ma'ahu wat-thair. Jadi gunung-gunung, kemudian pohon-pohonan, hewan-hewan dan sebagainya. Itu bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Nah,
Barangkali ini bedanya dengan kita ya. Kalau Nabi Dawud kemudian diwariskan kepada putranya yaitu Nabi Sulaiman, beliau itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan, bisa berkomunikasi yaitu dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, benar sekali. Ini tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Satrio tadi ya. Apakah kita mengucapkan terima kasih kepada burung-burung, kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya? Benar. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Yang kemudian kita kenal ya, ada Siddhartha Gautama, ada para biksu yang sebetulnya itu adalah warisan dari Nabi Dawud ya. Warisan dari Nabi Dawud. Tidak mau mencabut rumput, tidak mau menginjak rumput. Karena apa? Rumput-rumput itu akan menjerit. Persis yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman setiap beliau itu berjalan itu selalu hati-hati. Jangan-jangan saya menginjak semut, jangan-jangan saya menginjak rumput dan sebagainya. Dan itu juga yang dilakukan atau yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan hanya mukjizat tapi irhas yaitu keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada calon nabi. Ketika beliau bersama Abu Thalib ya, beliau bersama Abu Thalib berdagang ke Syam ya. Beliau duduk di sebuah pohon. Terjadi komunikasi antara Nabi Muhammad dengan pohon tersebut. Terjadi komunikasi. Dan pohon itu kemudian melindungi. Pohon itu melindungi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika beliau khutbah, itu ada tonggak. Apa itu namanya? Tonggak pohon kurma, pohon kurma. Jadi ceritanya Rasulullah SAW itu mengganti tonggak untuk berkhutbah. Ternyata di sebelahnya itu ada suara merintih menangis. Ternyata apa? Dia itu menangis karena dia sudah dipensiunkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi sandaran khutbah. Bahkan ketika beliau meninggal, tonggak pohon itu menangis. Tonggak pohon kurma itu menangis karena sudah apa? Sudah merasa pensiun, dipensiunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerita ketika beliau ziarah kubur, beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditempelkan di kuburan. Beliau bersabda, penghuni kubur ini akan tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai pohon kelapa ini menjadi kering. Artinya apa? Bukan hanya sekedar pohon yang masih hidup. Bahkan ketika menjadi tonggak pun ya, bekas pohon entah itu dahan ataupun ranting itu masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud alaihissalam berkomunikasi dengan hewan-hewan, berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad juga demikian. Nah, ini ajaran bagi kita. Ini betul sekali ya disampaikan oleh Pak Satrio ya. Kita harus berkomunikasi ya. Syukur-syukur kita bisa mengajak tasbih pohon-pohon itu. Kita tidak hanya sekedar memelihara, kita tidak hanya sekedar melindungi, tapi kalau bisa kita meningkat pada tingkat yang lebih tinggi,
yaitu bersama-sama bertasbih kepada Allah dengan lingkungan sekitar kita. Ngoten Pak. Baik, dari mas-mas santri, ada yang ingin dibertanya? Tidak, oh Mas Rahman, sudah geleng-geleng Pak Yai. Pun Pak Yai, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.